Pernikahan itu adalah ikatan suci antara dua orang, yaitu laki-laki dan perempuan, untuk diniatkan sebagai ibadah, ya, untuk mencari keridhaan Allah. Dan tentunya kalau ibadah itu harus sesuai dengan ketentuan agama mengaturnya, di mana ada misalkan saksi, wali, begitu ya. Dan semuanya itu adalah untuk menggenapkan setengah din kalau dalam hadis. Jadi betul-betul ikatan yang suci diniatkan untuk ibadah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hal yang akan membuat atau menghancurkan hubungan itu pada dasarnya, pada intinya itu adalah kekurang pahaman tentang agama, kurangnya keimanan gitu ya, sehingga permasalahan-permasalahan apapun kalau misalkan kita tidak kembalikan kepada dasar keimanan, maka itu akan menjadi potensi yang akan menghancurkan suatu hubungan ikatan pernikahan. Jadi intinya adalah itu. Jadi yang akan menghancurkan itu adalah kurangnya pemahaman tentang agama, kurangnya keimanan. Kalau misalkan kalau kuat imannya, apapun itu, seberat apapun, kalau itu dilandaskan pada keimanan, insya Allah pernikahannya akan tetap langgeng. Setelah menikah, ya. Merencanakan kehidupan pernikahan sebetulnya intinya tidak setelah menikah saja, sebetulnya dari sebelum, ya. Dari sebelum pernikahan itu harus sudah disiapkan. Apa artinya? Masing-masing yang akan menikah itu harus menjadikan dirinya orang yang pribadi yang baik gitu, ya. Sehingga yakin kalau pribadinya udah baik, dia pun akan mendapatkan pasangan yang baik gitu ya. Jadi cara-cara pernikahannya mulai dari lamarannya akan sesuai begitu ya, pernikahannya juga sesuai dengan aturan agama. Sesudah pernikahan itu kalau misalkan masing-masing memahami tentang agama, maka komunikasi perencanaan tentang bagaimana kehidupan pernikahan pun itu disesuaikan dengan aturan agama. Caranya bagaimana komunikasi antara intinya dua orang ya, suami dan istrinya bukan atau ngobrol lah, komunikasi, merencanakan bersama-sama ya, mau bagaimana kehidupan pernikahan, misalkan untuk perekonomian keluarga, untuk pendidikan anak gitu ya, kemudian hubungan komunikasi menyatukan dua buah keluarga besar, nah itu dibicarakan. Jadi yang namanya pernikahan itu kan tidak hanya melibatkan satu orang saja, tapi dua orang intinya. Dan lebih, iya betul, dan lebih jelasnya lagi bukan hanya dua orang itu, tapi pernikahan itu minimal menyatukan dua buah keluarga besar begitu. Jadi harus terbuka, pertama sesuai dengan agama, yang kedua dijalin komunikasi bersama-sama, merumuskan bersama-sama mau bagaimana kehidupan pernikahan ke depannya ini gitu ya. Jadi kan yang menjalani gak hanya satu orang, tapi bareng-bareng. Si suami punya keinginan bagaimana konsepnya, istri juga nanti disesuaikan dengan pihak keluarga bagaimana gitu kan, harus bisa menempatkan diri. Yang namanya suami istri itu kan ikatan keluarga inti ya, tapi harus bisa menempatkan diri di lingkungan keluarga besar agar bisa diterima begitu ya. Kalau khusus misalkan permasalahan yang terjadi itu adalah tentang perekonomian, nah kembali bahwa yang namanya dalam keluarga itu harus ada komunikasi yang terbuka begitu ya. Itu meskipun di sini posisi suami adalah yang bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga, itu boleh istilahnya istri juga memberikan pendapat-pendapat ya untuk support menyokong perekonomian keluarga. Jadi kalau ada permasalahan perekonomian dikomunikasikan, misalkan suami menjabarkan permasalahannya apa begitu ya.
Kemudian diskusi dengan istri, kalau udah ada misalkan ada anak misalkan ya, itu juga bisa anak memberikan pendapat gitu. Intinya yang suami istrinya ini berdiskusi bagaimana misalkan menyelesaikan perekonomian keluarga gitu ya. Kalau misalkan ternyata dibutuhkan seorang istri untuk andil dalam menyokong perekonomian keluarga, itu harus didukung oleh suaminya, dalam artian seizin suami. Nggak boleh wanita bekerja, seorang istri bekerja tapi nggak ada izin suami, harus ada izin. Biar apa? Biar nanti berjalan ke depannya juga kalau ada izin mah akan nyaman buat semua gitu ya. Kemudian saling support, yang namanya seorang istri bekerja itu nggak bisa semua pekerjaan rumah dihandle sendiri, ada kerjasama sama suami gitu ya. Mengurus pekerjaan rumah sama-sama, mendidik anak, bekerja juga batasannya bagaimana, misalkan jam kerjanya. Jadi seorang istri itu ketika bekerja harus atas izin suami, dalam artian kewajiban yang utama kepada keluarga, kepada suami, kepada anak tidak boleh terbengkalai, sehingga yang tadinya untuk menyelesaikan perekonomian jangan sampai jadi malah menambah masalah begitu. Menjaga pernikahan itu banyak caranya, dan setiap pasangan mempunyai cara yang khas, cara yang kreatif ya masing-masing. Iya betul. Yang utama itu adalah pertama komunikasi ya, harus terbuka. Karena ya kalau misalkan kita tidak ada komunikasi yang terbuka, bagaimana kita tahu ya orang suami atau istri itu nyaman atau tidak, ada permasalahan atau tidak, kan kita nggak tahu. Jangan sampai jadi bom waktu tiba-tiba meledak begitu ya. Kemudian ada rasa saling percaya ya, jangan sampai saling mencurigai, kan nggak nyaman begitu ya. Apalagi fungsi atau seorang suami itu paling tidak suka dicurigai, tetapi lebih mantap istilahnya ya, lebih mantap dalam bekerja, dalam hubungan komunikasi sosial di luar itu kalau ada rasa percaya dari istrinya. Kalau dicurigai terus jadi nggak nyaman begitu ya. Kemudian masing-masing harus memupuk gitu ya, memupuk rasa cinta dalam ikatan pernikahan. Misalkan banyak bisa dengan verbal, dengan kata-kata, misalkan mengucapkan ada panggilan sayang begitu ya. Kemudian setiap hari, setiap waktu itu menyampaikan bahasa sayangnya, misalkan nggak cuma manggil nama, ada panggilan khusus, misalkan bebek, sayang, cantik gitu ya, atau ke suami ganteng misalkan gitu ya. Itu boleh, itu semakin menambah rasa sayang setiap waktu. Jadi ada yang melalui verbal, bahasa, bisa dengan ketika bertemu ataupun misalkan di WA gitu ya, itu bisa lagi apa say, misalkan gitu, nanyain nggak adem ayem aja gitu ya. Kemudian saling memotivasi, yang semangat kerjanya ya ganteng gitu, nanti saya siapin makanan di rumah yang enak buat suami tercinta. Nah kayak gitu, jadi bahasa-bahasa ya. Kemudian selain bahasa juga dengan tingkah laku kita, dengan pelayanan gitu ya, dengan misalkan meluk gitu ya, kemudian usapan sayang yang lembut gitu ya, kemudian yang hormat sama suami pun sama gitu ya, meluk kepada istrinya. Kemudian kalau seorang itu biasanya umumnya suka ketika jalan itu digandeng atau dipegang, itu nggak masing-masing gitu ya, nggak masing-masing jalan acuh aja. Nah itu enggak, karena meskipun semandiri-mandirinya seorang perempuan, kalau sama suaminya tetap pengen disayang gitu ya, meskipun nggak bilang karena kadang suka gengsi gitu ya tapi sebetulnya hatinya suka gitu ya. Jadi bisa lewat ucapan, bisa lewat perbuatan, misalkan ya setiap hari itu jangan sampai lepas ngucapin I love you misalkan gitu, I love you too gitu kan, seperti itu. Jadi dengan ucapan, kemudian dengan dengan perbuatan, kemudian dengan saling memotivasi ya, memotivasi dalam kebaikan. Istrinya punya hobi apa, disupport gitu, laki-laki punya kesukaan apa, disupport gitu ya. Jadi itu diantaranya ya, dengan ucapan, dengan perbuatan juga saling menghargai, dan istilahnya harus kreatif dalam artian jangan monoton ya.
jangan monoton kehidupan keluarga itu. Jadi misalkan kadang-kadang perlu waktu berdua tuh main misalkannya, meskipun ada anak nggak apa-apa, satu waktu mah anak titipin dulu gitu ya, titipin dulu sama uaknya kek, sama kakek neneknya kek. Nah ini suami istri perlu me time berdua gitu, itu diantaranya. Dan banyak lagi cara-cara yang lainnya yang bisa untuk memupuk keharmonisan. Dan kalau kita mah sebagai umat Islam bisa belajar kepada bagaimana Rasulullah memperlakukan atau memupuk keharmonisan keluarga. Misalkan memanggil istrinya kan Humairo, nggak panggil nama tuh, wahai yang pipinya berwarna merah gitu. Berarti dibolehkan dalam Islam? Boleh, kalau panggilan itu boleh, iya, boleh ganteng misalkan gitu ya, padahal udah ganteng misalkan. Ya namanya juga kita gitu ya. Udah panggil gitu aja. Terus nggak pernah Rasulullah itu memberikan beban pekerjaan kepada istrinya. Kadang Rasulullah itu mengerjakan semua pekerjaan sendiri, menjahit bajunya sendiri, ngesol sendalnya juga sendiri, dan nggak mau ganggu. Misalnya Rasulullah habis pengajian pulangnya malam gitu ya, nggak berani tuh membangunkan istrinya, padahal istrinya juga lagi nunggu depan pintu duduk kemudian tertidur gitu ya. Biasanya Rasulullah pulang, dia bisa membukakan pintu. Rasulullah pun sama, khawatir membangunkan istrinya, jadi istrinya di dalam dekat pintu tidurnya, Rasulullah di luar tidur di depan pintu. Itu bersama saling menghargai, saling sayang begitu. Jadi bisa ya kita sebagai umat Islam itu belajar kepada bagaimana Rasulullah memupuk keharmonisan keluarga.